Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang jenis barcode scanner berdasarkan faktor bentuk. Nah, yang pertama adalah hand scanner, yang dimana hand scanner ini adalah barcode scanner yang digunakan dengan cara dipegang menggunakan tangan, dan pengguna tersebut mengarahkan scanner tersebut ke barcode yang ada di produk ataupun daripada barang tersebut, lalu menekan tombol yang ada pada scanner tersebut dan melakukan pemindai. Nah, scanner ataupun handheld scanner ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang berkabel ataupun wire, ataupun tanpa kabel ataupun wireless. Biasanya handheld scanner ini biasa ditemukan di supermarket ataupun di minimarket, atau juga seperti Hypermart dan tempat-tempat yang menggunakan barcode scanner yang bersifat handheld. Yang kedua itu adalah presentation scanner. Nah, presentation scanner ini adalah barcode scanner yang biasanya itu diletakkan pada atas meja, lalu ataupun meja kasir. Pengguna tersebut cukup mendekatkan barcode daripada produk tersebut ke area scanner tanpa perlu untuk menekan tombol scanner tersebut. Scanner ini memiliki area pemindai yang luas dan cocok untuk memindai banyak barang secara cepat dan juga terus-menerus. Yang ketiga adalah mobile unit, dan dimana barcode scanner yang menggunakan kamera belakang smartphone ataupun tablet untuk memindai barcode. Alat ini praktis dan juga fleksibel karena dapat digunakan oleh staf lokal, petugas ataupun pegawai gudang, kurir dan juga pekerja lapangan, serta dapat terhubung ke jaringan untuk mengelola inventaris secara real time. Jadi biasanya itu mobile unit ini seperti suatu handphone ataupun iPad yang dapat men-scan barang untuk mengetahui barang-barang ataupun inventaris mereka secara real time. Terus yang keempat yaitu ada mobile computer scanner. Dan dimana mobile computer scanner ini merupakan scanner yang menggabungkan fungsi handheld scanner dengan komputer mobile. Ini biasanya itu berbentuk seperti pistol ataupun pegangan dan dilengkapi juga dengan layar serta layar sentuh serta keypad, sehingga pengguna dapat langsung memasukkan barang tersebut dan juga mengelola dapat memasukkan data dan juga mengelola data tersebut menggunakan pemindai tersebut. Lalu yang kelima adalah wearable scanners. Nah, jenis scanner ini adalah barcode scanner yang dipasang ataupun dikenakan pada tubuh, biasanya itu di bagian pergelangan tangan ataupun jari, dan juga biasanya scanner ini menggunakan baterai dan juga dilengkapi juga dengan lampu LED serta suara sebagai tanda bahwa barcode tersebut jika barcode tersebut sudah berhasil dipindahkan. Lalu yang terakhir adalah encounter scanners. Pada encounter scanners ini encounter scanner ini adalah jenis scanner yang dipasang di dalam meja kasir, dan biasanya pegawai tersebut memindahkan atau memindai barcode tersebut dengan cara digeser ataupun meletakkan barang saja di atas meja tersebut. Jadi barcode tersebut ada di bawah dan juga ditutupkan oleh meja tersebut, sehingga pegawai ataupun stafnya itu bisa langsung mengambil barangnya lalu bisa menggeserkan dan barcode tersebut sudah berhasil dipindahkan. Dan pada encounter scanner ini juga hampir mirip-mirip juga dengan presentation scanner, tapi letak berbedanya itu hanya pada encounter scanner ini scannernya itu ada berada di bawah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas ataupun dilanjutkan oleh Amel. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rachel. Nah, yang C ini ada jenis barcode scanner berdasarkan konektivitas.
Nah, berdasarkan konektivitas dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cordless scanner. Cordless scanner ini atau pemindahan nirkabel adalah scanner yang tidak memerlukan kabel untuk terhubung dengan perangkat komputer atau sistem kasir. Hal tersebut karena alat ini sudah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth, Wi-Fi, dan juga RFID untuk mengirimkan data hasil pemindaian. Nah, tanpa kabel, alat ini dapat dibawa kemana-mana aja, asalkan memiliki daya yang cukup dan berada di jarak yang tidak terlalu jauh dengan penerima sinyal. Radio Frequency Identification atau RFID adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan juga melacak objek secara otomatis. Yang selanjutnya ada corded scanner. Corded scanner ini adalah scanner yang menggunakan kabel, berbeda dengan cordless scanner tadi. Cordless scanner ini dia terhubung ke sistem komputer atau juga kasir. Kabel ini berfungsi sebagai penyedia dan juga pengirim data dari pemindai ke komputer atau sistem kasir. Hal ini membuatnya lebih stabil dan tidak perlu mengisi ulang daya. Meskipun demikian, alat ini memiliki mobilitas yang terbatas sehingga pengguna harus berada dekat dengan perangkat utama agar dapat digunakan. Nah, selain itu juga tidak jarang keberadaan kabel juga membuat area kerja tidak lebih berantakan jika tidak diatur dengan baik. Nah, jadi itulah dua jenis scan barcode. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Angel dari Master 3. Saya akan menjelaskan tentang barcode scanner dalam materi alat bantu transaksi berupa barcode scanner. Seperti yang kita ketahui, barcode scanner adalah alat yang digunakan untuk membaca kode barcode yang terdapat pada produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis barcode scanner. Yang pertama itu adalah laser barcode scanner. Jadi laser barcode scanner merupakan scanner yang bekerja dengan cara memancarkan sinar laser ke barcode. Sinar tersebut mengenai garis hitam dan putih pada barcode. Pantulan cahaya kemudian ditangkap oleh sensor dan diubah menjadi data digital. Kelebihan dari scanner ini adalah akurat dan dapat membaca barcode dari jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, scanner laser ini banyak digunakan dalam kegiatan retail. Namun, scanner ini memiliki kekurangan, yaitu umumnya hanya dapat membaca barcode satu dimensi dan tidak dapat membaca barcode yang ditampilkan pada layar smartphone. 2. CCD Barcode Reader atau Charge Coupled Device Barcode Reader adalah scanner yang menggunakan sensor cahaya untuk membaca barcode. Berbeda dengan laser scanner, scanner ini tidak memancarkan sinar laser. Scanner ini menggunakan banyak sensor kecil untuk menangkap cahaya yang dipantulkan oleh barcode. Scanner ini dapat bekerja dengan akurat dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Kekurangannya adalah scanner ini biasanya harus digunakan dari jarak dekat, serta barcode harus terlihat jelas dan cukup terang agar dapat terbaca dengan baik. 3. Image Scanner. Image scanner atau camera based scanner menggunakan kamera digital untuk menangkap gambar barcode. Setelah gambar ditangkap, software akan mengenali pola barcode dan mengubahnya menjadi informasi. Kelebihan image scanner adalah dapat membaca barcode satu dimensi dan dua dimensi. Scanner ini juga dapat membaca barcode yang berasal dari layar smartphone, komputer, atau perangkat lainnya. Selain itu, image scanner lebih fleksibel karena dapat membaca barcode yang posisinya tidak terlalu lurus. Dan kekurangan dari barcode scanner ini adalah harga scanner ini biasanya lebih mahal dibandingkan scanner laser dan CCD. Lalu yang keempat, dua dimensi area imager. Dua dimensi area imager merupakan scanner yang menggunakan kamera dan sensor untuk menangkap seluruh area barcode. Scanner ini dapat membaca barcode satu dimensi dan dua dimensi. Keunggulannya adalah barcode tidak harus berada pada posisi yang benar-benar lurus. Scanner tetap dapat membaca barcode dari berbagai posisi atau sudut. Jenis scanner ini cocok digunakan pada toko yang membutuhkan proses scanning yang cepat dan fleksibel. 5. Omnidirectional Barcode Scanner. Omnidirectional barcode scanner adalah scanner yang menggunakan banyak sinar laser dari berbagai arah. Karena sinarnya berasal dari berbagai arah, pengguna tidak perlu mengarahkan barcode dengan sangat tepat. Scanner ini dapat membaca barcode dengan cepat dari berbagai sudut. Oleh karena itu,
Alat ini cocok digunakan di supermarket atau toko dengan jumlah transaksi yang banyak. Kekurangannya adalah biasanya hanya digunakan untuk membaca barcode satu dimensi dan harganya dapat lebih mahal dibandingkan laser scanner biasa. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Balkis. Akan menjelaskan tentang kelebihan barcode scanner. Kelebihan penggunaan barcode scanner sebagai alat bantu transaksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi tinggi. Jadi, dengan akurasi tinggi, barcode scanner dapat meminimalkan kesalahan input data, seperti salah ketik ketika harga, kode barang, ataupun jumlah stok yang sering terjadi dalam proses administrasi manual. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan data baik dalam penjualan maupun pencatatan stok. Selanjutnya adalah waktu efisien. Mengidentifikasi kode hanya dalam hitungan detik. Hal barcode scanner memungkinkan memindai barcode scanner seperti di kasir, minimarket, atau supermarket, dibandingkan dengan bermanfaat di tempat-tempat dan transaksi dengan pengantrian, pencatatan, dan manual. Proses jauh lebih cepat dan juga efisien. Tentunya biaya efisien. Nah, penggunaan barcode scanner dapat meningkatkan produktivitas, akurasi, dan efisien pada berbagai aktivitas usaha, sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Sebagai contoh adalah dengan menggunakan barcode scanner, penjual dapat meminimalkan kesalahan, mempercepat prosedur pembayaran, dan mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal tersebut membuat alat ini menjadi investasi yang sangat baik bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pelayanan meningkat. Transaksi yang dilakukan penggunaan barcode scanner akan berlangsung dengan cepat dan akurat, bahkan termasuk informasi tentang diskon atau promosi dari setiap produk yang dibeli. Hal ini membuat pembeli tidak perlu menunggu dan mengantri dalam waktu yang lama. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengelola inventaris lebih baik. Setiap barcode scanner berfungsi sebagai identitas unik dari setiap produk. Dengan barcode scanner, data produk yang tercatat akan lebih seragam dan terstandarisasi. Hal ini sangat berguna dalam sistem inventaris yang membutuhkan informasi akurat terkait jumlah barang, lokasi penyimpanan, ataupun pergerakan barang. Lebih lanjut, akurasi ini akan memudahkan dengan stok pengambilan keputusan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah kekurangan dari barcode scanner. Jadi barcode scanner memiliki 3 kekurangan utama. Yang pertama, biaya awal yang cukup tinggi, karena perusahaan harus membeli scanner, menyiapkan sistem, software, mencetak barcode, dan melatih pegawai. Jadi biaya awal cenderung lebih tinggi. Contohnya adalah toko yang baru saja menggunakan sistem barcode. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membeli beberapa scanner sekaligus, buat barcode untuk setiap produknya, dan lain sebagainya. Yang kedua, bergantung pada kualitas barcode. Nah, jika barcode rusak, buram, terlipat, atau bahkan terkena air, scanner akan kesulitan untuk membaca barcode tersebut. Nah, contohnya adalah barcode pada produk yang terkena air menjadi buram sehingga scanner tidak dapat membacanya, dan pegawai harus mencoba kembali atau memasukkan kode secara manual. Nah, yang ketiga adalah bergantung pada koneksi dan daya. Nah, terutama pada scanner wireless. Kenapa? Jika koneksi Bluetooth atau Wi-Fi terputus atau baterai scanner habis, maka proses pengecekan ataupun pencatatan stok dapat terganggu. Contohnya adalah ketika stockkeeper sedang mengecek banyak barang di gudang, tetapi scanner tiba-tiba kehilangan koneksi sehingga proses pencatatan menjadi lebih lambat. Jadi meskipun barcode scanner sangat membantu dalam mempercepat pekerjaan serta pengelolaan stok, penggunaannya tetap membutuhkan biaya, yaitu berupa barcode yang berkualitas, koneksi internet yang berkualitas, daya yang memadai agar barcode scanner dapat bekerja dengan optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.